Anak saya bukan untuk kamu. Kamu pikir kami ini apa? Mau menyerahkan Ayu ke kuli miskin seperti kamu? Cermin dulu dirimu. Sana. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, kamu sedang bekerja di bawah terik matahari. Wajahmu penuh debu. Tanganmu kasar karena memegang cangkul setiap hari. Lalu, seseorang datang, menatapmu dengan jijik, lalu menendang ember semen tepat ke wajahmu. Kamu tidak melawan. Karena kamu tahu, ember itu bukan sekadar alat kerja, tapi bagian dari rumah yang sedang kamu bangun. Untuk anak gadis orang yang menghina kamu. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu tampak pucat. Matahari belum benar-benar muncul di balik kabut tipis yang menggantung di atas perumahan elit yang sedang dibangun di pinggiran kota. Debu semen beterbangan di bawah angin lembut. Di tengah deretan rumah-rumah mewah yang belum rampung, suara palu dan gerinda saling bersahutan, membentuk simfoni keras yang hanya dimengerti oleh para pekerja kasar. Di antara mereka, ada seorang pria muda yang menonjol, bukan karena kekuatannya, tapi karena tatapan matanya. Tirta, 26 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi ada keteguhan yang sulit dijelaskan dari caranya mengayunkan pacul dan membawa ember adukan. Helm proyek melekat di kepalanya, dan handuk kecil yang sudah pudar melingkar di lehernya, menjadi teman setianya menghadapi panas dan keringat. Sudah hampir 5 tahun Tirta hidup dari proyek ke proyek. Kadang menginap di pos jaga, kadang tidur beralas terpal di bawah rangka baja. Tak ada keluarga yang menunggu, tak ada rumah untuk pulang. Orang tuanya meninggal saat ia masih belasan tahun, dan sejak itu ia menjadi yatim piatu yang ditempa kerasnya hidup. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang darinya. Mimpi. Mimpi untuk memiliki keluarga. Bukan sekadar istri dan anak, tapi juga kehangatan yang tak pernah ia rasakan sejak kecil. Dan mimpi itu perlahan mulai ia rasa bisa diwujudkan ketika ia bertemu Ayu. Ayu adalah cahaya dalam hidup Tirta yang gelap. Gadis itu mengenalnya bukan dari tempat yang mewah, melainkan dari tempat Tirta mengantar pasir di depan toko bunga. Saat itu Tirta membantu ayah angkatnya mengantar bahan bangunan ke beberapa toko kecil. Tak disangka, Ayu keluar dari dalam toko dengan baju penuh lumpur karena terjatuh saat menyiram tanaman. Tirta, yang saat itu memegang ember, spontan mengulurkan tangan dan membantu tanpa bicara. Sejak saat itu, mereka jadi sering bertemu. Ayu yang baik hati, tak pernah memandang rendah, justru tertarik pada ketulusan Tirta. Meski hanya seorang kuli, Tirta mampu membuat Ayu merasa tenang. Dan Tirta, untuk pertama kalinya merasa dimengerti. Tapi hubungan mereka bukan tanpa halangan. Ayu merahasiakan pertemuan mereka dari ibunya, Bu Rosidah, seorang wanita yang sangat memperhatikan status sosial. Ayah Ayu, Pak Wira, seorang pensiunan pejabat yang kini memiliki beberapa properti dan investasi, pun dikenal sebagai orang yang menjaga reputasi. Tirta tahu dirinya kecil. Ia sadar batas antara dirinya dan Ayu sangat besar. Tapi semakin hari, hatinya semakin yakin. Ia tak ingin menyembunyikan cintanya. Maka, ia mulai menabung diam-diam, bekerja lebih keras, menyisihkan setiap upah yang diterima dari proyek ke proyek. Sampai akhirnya, setelah 2 tahun hubungan mereka berjalan dalam senyap, Tirta memberanikan diri untuk melamar Ayu. Malam sebelum niat itu disampaikan, Tirta duduk lama di bawah lampu proyek yang redup. Di depannya, sepotong cincin perak sederhana yang dibelinya dari tabungan sendiri. Matanya menatap langit. Hatinya berdoa, agar langkahnya diterima bukan karena harta, tapi karena kesungguhannya. Keesokan paginya, Ayu mengirim pesan. Ia sudah memberitahu ibunya, dan Bu Rosidah ingin bertemu langsung. Tapi yang membuat Tirta terkejut,
Pertemuannya bukan di rumah Ayu, melainkan di lokasi proyek tempat Tirta bekerja. Tirta sempat ragu, tapi ia tetap berangkat. Ia merasa, mungkin Ibu Ayu ingin tahu bagaimana kesungguhannya. Maka pagi itu, ia tetap mengenakan pakaian kerjanya seperti biasa. Ia tak ingin berpura-pura, karena ia ingin dicintai apa adanya. Tiba di lokasi, Tirta langsung bekerja. Ia menyendok semen, mengangkut besi, dan sesekali memberi arahan pada tukang baru yang belum terbiasa dengan cetakan fondasi. Matanya sesekali menatap ke gerbang. Menunggu. Gelisah. Dan saat jam hampir menunjukkan pukul 9 pagi, sebuah mobil putih mengkilap berhenti di depan proyek. Pintu terbuka. Dari dalam keluar seorang wanita berumur sekitar 45 tahun, berwajah tegas, mengenakan blus mahal dan kacamata hitam. Di belakangnya, seorang pria berkumis tipis mengenakan batik, menatap proyek dengan wajah jengah. Itulah Bu Rosidah dan Pak Wira. Tirta menyeka keringat di dahinya. Ia menurunkan ember, melangkah pelan mendekati mereka. Senyum kecil di wajahnya berusaha menenangkan getaran di dadanya. Tapi ia tidak tahu, hari itu akan menjadi hari yang akan membekas di hatinya seumur hidup. Senyumnya segera luntur saat melihat sorot mata Bu Rosidah. Tajam, mengukur dari atas ke bawah, seperti menatap sesuatu yang menjijikan. Ia belum sempat menyapa, ketika Bu Rosidah berjalan menyeberang langsung ke arahnya. Sepatu haknya menginjak tanah berdebu tanpa peduli. Langkahnya cepat dan kasar. Tirta menelan ludah. Ember di tangannya kembali ia angkat dengan satu tangan, sementara tangan satunya hendak menjabat. Namun saat itulah, suara Bu Rosidah mengoyak udara pagi yang tadinya hangat. Ayu bilang kamu serius ingin melamar anak saya? Tirta mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya berniat baik. Saya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Rosidah menoleh ke arah ember di tangan Tirta. Lalu, dengan satu gerakan kasar, ia menendang ember itu sekuat tenaga. Semuanya terjadi begitu cepat. Cairan semen muncrat, kena tepat di wajah dan dada Tirta. Tubuhnya terdorong mundur, dan ember jatuh berguling di atas tanah proyek. Beberapa pekerja menoleh. Ada yang mematung, ada yang spontan mendekat, tapi tak satu pun berani menyela. Bu Rosidah berdiri tegak. Suaranya keras. Matanya menyala. Anak saya bukan untuk kamu. Kamu pikir kami ini apa? Mau menyerahkan Ayu ke kuli miskin seperti kamu? Cermin dulu dirimu. Nak. Tirta berdiri diam. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang dalam. Cairan semen menetes dari pipi ke dagunya. Helmnya miring. Bajunya basah. Tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Pak Wira hanya berdiri di belakang, tak banyak bicara. Ia memandang Tirta sebentar, lalu menarik istrinya pelan. Sudah, ayo pulang. Tapi sebelum masuk ke mobil, Bu Rosidah sempat berkata satu kalimat terakhir, yang menusuk lebih dalam dari ujung paku tajam. Rumah ini saja lebih layak kamu sapu, bukan kamu tinggali. Mobil putih itu melaju pergi, meninggalkan debu, meninggalkan luka. Tirta berdiri di tempat yang sama. Embernya terbalik di tanah. Tangannya mengepal. Tapi matanya tetap tenang. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan membalas dengan kata-kata. Ia akan membalas dengan bukti. Semen di wajahnya mulai mengering, membentuk kerak putih yang retak di bawah matahari yang mulai meninggi. Tirta tetap berdiri diam di sudut proyek. Bahkan setelah semua orang kembali bekerja, seolah mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengabaikan kejadian barusan. Ember yang ditendang itu masih tergeletak di dekat kaki Tirta, seolah menjadi saksi bisu bahwa harga dirinya telah diinjak, diremukan, lalu ditinggalkan begitu saja. Dari sudut bangunan yang belum jadi, seorang mandor mendekat dengan hati-hati. Tir, mau cuci muka dulu? Tanyanya pelan. Tirta mengangguk singkat, lalu melangkah perlahan ke arah keran air yang menetes pelan. Ia membuka helmnya, menyeka wajahnya dengan air dingin yang mengalir pelan. Tapi tak ada air yang cukup untuk menghapus rasa yang bersisa di dalam dadanya. Rasa malu,
Bukan karena ia dihina, tapi karena ia tidak bisa berkata apa-apa untuk membela dirinya sendiri. Dia bukan tidak punya keberanian. Dia hanya tahu, percuma bicara pada mereka yang tidak pernah berniat untuk mendengar. Hari itu, Tirta tidak langsung pulang meski matahari sudah condong ke barat. Ia tetap di lokasi proyek sampai semua tukang beres-beres. Bahkan saat satu persatu truk keluar, saat semua lampu padam, Tirta masih duduk di bawah tiang beton, memandangi rumah yang hampir rampung itu. Rumah itu adalah salah satu proyek terbesar dalam karirnya sebagai pekerja lapangan. Bukan karena bentuknya yang mewah, tapi karena nilai emosionalnya. Rumah itu, ia bangun bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan harapan. Harapan bahwa suatu hari, ia bisa menyerahkannya kepada seseorang, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai hadiah, untuk wanita yang ia cintai. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, Tirta mulai bertanya dalam hati, masih pantaskah? Masih bisakah ia melangkah ke depan dengan niat yang sama? Ponselnya bergetar pelan. Satu pesan masuk. Ayu. Maaf, Tirta. Aku nggak tahu ibu akan seperti itu. Aku malu. Aku nggak bisa keluar dari rumah sekarang. Mereka menyuruhku jangan hubungi kamu lagi. Tirta membaca pesan itu perlahan. Tidak ada rasa marah. Tidak ada tangis. Hanya keheningan panjang yang menyesakkan. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Sampai akhirnya ia hanya mengirim satu kalimat. Nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Dan setelah itu, layar kembali gelap. Seperti hari yang perlahan padam. 2 hari kemudian, suasana proyek kembali seperti biasa. Tukang datang dan pergi. Material naik turun. Tirta kembali bekerja seperti tak ada yang terjadi. Tapi kali ini, ia bekerja lebih diam. Lebih fokus. Tidak banyak bicara. Ia hanya mengayun sekop, mengangkat pasir, memeriksa rangka baja, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Tapi dari caranya menggenggam alat, dari sorot matanya saat menatap dinding bata, semua orang tahu, ada sesuatu yang berbeda dari Tirta. Bambang, tukang senior yang biasa bekerja bersamanya, sempat bertanya saat jam makan siang. Kamu yakin masih mau terus di sini, Tir? Setelah perlakuan kemarin, Tirta hanya tersenyum kecil. Kalau aku pergi, berarti mereka menang. Padahal kamu bisa minta dipindah proyek lain. Loh, banyak yang bakal ngerti, ujar Bambang lagi. Tapi Tirta hanya menjawab, aku belum selesai di sini. Sore itu, Tirta duduk sendirian di atas lantai 2 rumah yang sedang finishing. Dari atas, ia bisa melihat matahari turun perlahan di balik deretan pohon tinggi. Angin sore menyentuh kulitnya, dan untuk sesaat, ia merasa damai. Ia merogoh kantong kecil di jaket kerjanya, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin yang sempat ingin ia berikan. Kotak itu sudah sedikit penyok, terkena semburan semen 2 hari lalu. Tapi isi di dalamnya masih utuh. Cincin itu tak mahal, tapi penuh makna. Ia menatapnya lama, lalu berkata dalam hati, kalau memang harus bersabar lebih lama, aku akan tunggu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, saat ia kembali ke kamar kecil yang ia sewa di dekat proyek, ada tamu yang datang. Seorang pria berjas sederhana, membawa tas kerja dan map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara perusahaan properti yang sedang mengurus legalitas proyek rumah tersebut. Ada beberapa dokumen tambahan yang perlu ditandatangani, ucapnya pelan. Tirta membuka map itu dan mulai membaca. Tapi pria itu menatapnya dengan pandangan agak ragu. Maaf, Pak Tirta. Saya kira, dengan semua kejadian tempo hari, Bapak akan membatalkan rencana ini. Tirta menoleh. Tatapannya dingin, tapi tidak marah. Tidak, proyek tetap jalan. Rumah itu harus selesai tepat waktu. Apapun yang terjadi. Pengacara itu mengangguk, lalu mengemas dokumen. Saya akan sampaikan ke manajemen bahwa Anda tetap komit. Tapi saya mohon, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Saat pria itu pergi, Tirta duduk lagi di kasurnya.
Tangannya menggenggam map yang baru saja ia tanda tangani. Di bagian atas tertulis nama proyek. Villa Ayu, tahap 1. Sebuah nama yang sederhana, tapi menyimpan janji yang tak sederhana. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Tirta terus bekerja dengan tekun, memimpin tim kecil di lapangan, memastikan semua berjalan sesuai target. Para pekerja mulai segan padanya, bukan karena status, tapi karena sikapnya. Bahkan mandor dan supervisor mulai berkonsultasi padanya sebelum mengambil keputusan teknis. Namun di balik itu semua, Tirta menyimpan luka yang belum sembuh. Ia masih belum bertemu Ayu lagi. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Hanya diam panjang yang menggantung di antara mereka. Sampai pada suatu siang, tepat seminggu setelah penghinaan itu, seorang satpam proyek menghampirinya sambil membawa satu surat. Pak Tirta, ini ada surat dari manajemen kantor pusat. Amplopnya tertutup. Tirta menerimanya, membukanya perlahan. Isinya bukan surat biasa. Itu adalah undangan resmi. Undangan dari orang tua Ayu, Pak Wira dan Bu Rosidah, untuk menghadiri acara makan malam di rumah lama mereka. Hati Tirta langsung berdebar. Ia tahu undangan ini bukan hal sepele. Tapi ia juga tahu, permainan ini belum selesai. Dan mungkin semua baru saja dimulai. Langit mendung menyelimuti kota sore itu. Gerimis turun perlahan membasahi aspal dan daun-daun kering di pinggir jalan. Tirta berdiri di depan sebuah rumah besar 2 lantai dengan pagar tinggi berwarna coklat tua. Tangannya menggenggam undangan yang sudah sedikit lecek, basah oleh embun yang menempel saat ia menempuh perjalanan dengan motor bututnya. Mesin motornya masih panas. Helmnya ia pegang erat di tangan, dan napasnya sedikit berat karena rasa gugup yang menggelayuti. Tapi bukan rasa takut yang membuat Tirta menelan ludah saat berdiri di depan gerbang besi itu. Melainkan pertanyaan yang terus berputar-putar di dalam kepalanya. Kenapa mereka mengundangnya? Setelah penghinaan yang tak akan pernah ia lupakan, setelah seminggu penuh keheningan dan tatapan kosong ke arah layar ponsel, kini, ia diundang makan malam. Oleh orang yang menumpahkan semen ke wajahnya. Oleh orang yang merendahkannya di depan rekan-rekan kerja. Apakah ini jebakan? Apakah ini hanya untuk menciptakan luka kedua? Tapi Tirta memutuskan untuk datang. Ia mengetuk pagar perlahan. Tak lama, seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu dengan tatapan asing. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada sambutan hangat. Silakan masuk. Ucapnya datar. Tirta melangkah pelan ke dalam rumah. Lantai marmer berkilau menyambut sepatunya yang masih basah oleh gerimis. Ruang tamu tampak megah, dengan sofa kulit dan lukisan besar tergantung di dinding. Bau ruangan itu seperti bunga palsu yang terlalu dipaksakan harum, tapi hampa. Di tengah ruangan, Ayu duduk di kursi panjang. Ia mengenakan gamis biru muda, wajahnya tertunduk, tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Tirta sempat berhenti sejenak saat melihatnya. Ada rindu yang menghantam sekujur tubuhnya begitu kuat. Tapi ia menahannya rapat-rapat. Ayu hanya mengangkat wajahnya sekilas, lalu menunduk lagi. Tirta paham. Ada banyak hal yang belum bisa diucapkan. Dan malam ini, belum waktunya. Tak lama, langkah sepatu terdengar dari arah dalam. Pak Wira muncul. Diikuti Bu Rosidah yang mengenakan kebaya modern berwarna emas. Wajah keduanya datar, bahkan cenderung keras. Tidak ada senyum. Tidak ada kata, "Selamat datang." Mereka hanya duduk di kursi masing-masing. Tirta berdiri kaku. "Silakan duduk," ucap Pak Wira tanpa basa-basi. Tirta duduk perlahan. Helmnya ia letakkan di samping kaki. Ia menunggu. Tidak tahu harus mulai dari mana. Hening terasa begitu pekat. Sampai akhirnya Bu Rosidah membuka mulut. "Saya undang kamu ke sini bukan karena saya berubah pikiran," katanya pelan namun tegas. "Saya cuma ingin tahu, kenapa kamu masih bertahan setelah kami perlakukan seperti itu?" Tirta terdiam. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab tanpa menoleh. "Karena saya mencintai anak ibu. Dan saya tidak datang untuk mengemis kasih sayang, tapi untuk menyampaikan kesungguhan." Suara itu keluar jernih. Tidak tinggi, tapi dalam.
dan membuat ruangan terasa lebih sempit. Bu Rosidah tertawa kecil. Tawa sinis yang tajam seperti pisau. Cinta? Cinta saja tidak cukup buat hidup. Kamu cuma kuli. Tirta, apa yang bisa kamu beri ke Ayu? Selain rumah kontrakan dan harapan kosong. Pak Wira menambahkan, kami sudah menerima lamaran dari keluarga Pak Darmawan. Anak laki-lakinya dokter spesialis, dan keluarga mereka sudah mapan. Tirta menunduk sejenak. Namun saat ia kembali mengangkat wajah, sorot matanya tajam dan jernih. Saya tidak akan memaksa. Kalau Ayu memilih pria lain, saya bisa mundur. Tapi saya datang karena saya masih punya janji, bukan ambisi. Pak Wira terdiam. Bu Rosidah masih menatap dengan sikap keras kepala. Tapi ada perubahan kecil di wajah Ayu. Pandangannya naik perlahan, menatap Tirta, dan dari matanya, ada air bening yang hampir tumpah. Tapi semua itu berakhir singkat. Silakan makan malam, setelah itu kamu bisa pulang. Ucap Bu Rosidah sambil berdiri. Mereka pindah ke meja makan. Makanan disusun rapi, tapi suasananya kaku. Tirta makan perlahan, menahan semua yang bergemuruh di dadanya. Ayu nyaris tidak menyentuh makanannya. Dan setelah semuanya selesai, tanpa ada satupun ucapan hangat, Tirta pamit pulang. Di teras, sebelum ia naik motornya, Ayu berlari kecil menyusulnya. Nafasnya terburu, matanya merah. Tirta, aku nggak bisa nolak permintaan mereka. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu. Tirta memegang tangan Ayu perlahan. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Aku akan tunggu sampai rumah itu berdiri. Rumah? Tanya Ayu pelan. Tirta hanya tersenyum. Nanti kamu akan tahu. Beberapa hari setelah itu, proyek pembangunan rumah mewah kembali berjalan seperti biasa. Tirta kembali ke rutinitas. Tapi sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tak lagi menyimpan luka sebagai beban, tapi sebagai bahan bakar. Ia mulai mengatur jadwal lebih ketat, menyusun progres harian, mengawasi finishing interior dan memastikan taman dibentuk sesuai desain. Rumah itu dirancang dengan jendela besar menghadap matahari pagi, dapur terbuka yang menghadap halaman, serta kamar kerja kecil dengan rak buku tinggi, sesuai impian Ayu yang pernah diceritakan di malam hujan, saat mereka berteduh di warung kecil dulu. Setiap detil rumah itu adalah ingatan. Dan setiap sentuhan bangunan itu adalah cinta yang ditanamkan dengan sabar. Pada suatu malam, saat proyek hampir selesai, Tirta menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Saya ingin bertemu. Saya pemilik perusahaan. Lokasi yang ditentukan adalah sebuah kantor properti di pusat kota. Tirta datang dengan pakaian sederhana, tapi rapi. Ia masuk ke ruang rapat kecil yang hening dan bersih. Di dalam, seorang pria paruh baya dengan jas hitam berdiri menyambutnya. Selamat datang, Pak Tirta. Tirta sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan disapa seperti itu. Silakan duduk. Kami ingin bicara soal rumah yang sedang dibangun. Ya, progresnya sudah 85%. Serah terima bisa minggu depan. Pria itu mengangguk, lalu membuka map. Rumah itu cukup istimewa. Banyak pekerja bilang Bapak sangat terlibat dari awal, bahkan dari pemilihan keramik. Tirta hanya tersenyum kecil. Boleh saya tahu, kenapa Bapak tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemilik saat awal proyek? Tirta menatap pria itu dengan tenang. Karena saya ingin melihat bagaimana dunia memperlakukan orang biasa, sebelum saya memperkenalkan siapa diri saya. Pria itu terdiam, lalu tersenyum. Saya rasa akan ada banyak orang yang terkejut minggu depan. Tirta berdiri. Ia menggenggam mapnya pelan. Mungkin. Tapi saya tidak ingin mereka terkejut karena siapa saya. Saya hanya ingin mereka tahu apa itu kesungguhan. Malam itu Tirta pulang tanpa berkata banyak. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Dan waktu itu akan segera tiba. Pagi itu langit tampak cerah. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang mendung dan penuh angin dingin.
Matahari perlahan menyinari atap rumah yang baru saja rampung dibangun. Rumah besar bercat putih susu dengan aksen batu alam di sisi dindingnya itu tampak megah dan anggun berdiri di tengah perumahan elit. Tapi yang membuat rumah itu berbeda dari yang lain adalah taman kecil di sisi timur. Taman yang didesain langsung oleh Tirta, dengan kolam ikan mungil dan bangku kayu di bawah pohon tabebuya yang masih muda. Pintu pagar besi hitam dengan ukiran sederhana mulai dipasang. Tirta berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan tiap baut yang dikencangkan. Tangan kasarnya mencengkeram map kecil berisi catatan. Baju kerjanya masih lusuh, tapi raut wajahnya tenang dan mantap. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Di dalam rumah, interior sudah nyaris selesai. Lantai marmer mengkilap dipoles hingga menyilaukan. Dinding ruang tamu dihias panel kayu berwarna krem lembut. Kamar tidur utama berada di lantai atas, lengkap dengan balkon kecil yang menghadap ke taman. Semua itu dibangun dengan penuh cinta dan pengorbanan, bukan hanya sekadar rumah, tapi harapan hidup baru. Tirta berjalan menyusuri koridor, mengecek rak buku di ruang kerja yang dibangun sesuai sketsa Ayu yang dulu pernah ia gambar di kertas sobekan. Ia masih ingat betul. Malam itu Ayu menunjukkan sketsanya di warung kopi kecil. Aku pengin punya ruang kerja yang tenang, ada rak tinggi sampai ke langit-langit, terus ada jendela gede, biar pagi-pagi bisa lihat cahaya masuk, kata Ayu dengan semangat waktu itu. Dan kini, semua itu sudah jadi nyata. Satu hari sebelum serah terima rumah, Tirta mengatur pertemuan terakhir dengan seluruh tim lapangan. Mereka berdiri di depan rumah sambil memegang daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia memberi instruksi dengan detail, tapi tetap dengan nada bersahabat. Tidak seperti bos, lebih seperti rekan sejajar. Namun, para tukang tahu, Tirta bukan orang biasa. Ia sering ikut mengangkat keramik. Tangannya ikut mengaduk-adukan. Bahkan ia pernah tidur di lantai rumah itu hanya untuk memastikan tak ada bagian plafon yang bocor di malam hujan. Semua orang menaruh hormat. Bukan karena uangnya, tapi karena cara dia memperlakukan pekerjaan. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, Tirta kembali berdiri di depan pagar. Ia memandangi rumah itu seperti seseorang menatap anak kandungnya sendiri. Tapi dalam diamnya, ada gemuruh yang tak bisa diredam. Perasaannya bercampur aduk antara bangga, cemas, dan luka yang belum juga reda. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ayu, kamu di rumah itu sekarang? Tirta mengetik pelan. Iya, kamu mau ke sini? Ayu, aku di seberang jalan. Boleh aku lihat dalamnya? Tirta menoleh. Di seberang jalan, di balik bayangan pohon, Ayu berdiri dengan gamis abu-abu dan kerudung krem. Tatapan matanya ragu, tapi penuh harap. Tirta berjalan pelan ke gerbang dan membukanya. Ayu melangkah masuk, perlahan seperti takut menghancurkan keheningan. Begitu sampai di halaman, Ayu berdiri terpaku. Matanya membesar melihat rumah megah itu. Ia memandangi setiap sudut taman, lalu menaiki satu persatu anak tangga menuju teras. Rumah ini indah sekali, bisiknya. Tirta hanya menatapnya dari samping. Aku bangun ini sesuai yang kamu impikan. Ayu berbalik, matanya berkaca-kaca. Kamu serius? Tirta mengangguk. Ini untukmu, Ayu. Ayu terisak pelan. Tangannya menutup mulutnya. Ia berjalan masuk ke ruang tamu, menyusuri setiap ruangan seperti sedang menyusuri kenangan. Saat ia melihat ruang kerja dengan rak tinggi dan jendela besar, ia tak bisa menahan air matanya. Kamu masih ingat semuanya. Tirta berdiri di ambang pintu. Aku nggak pernah lupa. Karena aku membangun ini, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan seluruh hatiku. Ayu mendekat. Tapi, orang tuaku nggak akan pernah terima. Mereka nggak tahu ini rumah kamu. Mereka pikir ini dari perusahaan besar. Tirta menatap Ayu dalam-dalam. Besok, mereka akan tahu. Dan aku harap, bukan rumah ini yang membuat mereka berubah pikiran, tapi caraku memperlakukan kamu. Ayu menggenggam tangan Tirta. Aku nggak peduli siapa kamu. Tirta, kamu tahu itu. Tapi aku juga nggak punya kuasa untuk lawan semua tekanan dari keluargaku.
Tirta menarik napas panjang. Aku ngerti. Tapi aku janji. Besok, semuanya akan jelas. Hari berikutnya, suasana rumah itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Papan bertuliskan, serah terima proyek Villa Ayu, dipasang di halaman depan. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Beberapa orang dari pihak pengembang properti, tim hukum, dan kontraktor hadir. Termasuk di antaranya Pak Wira dan Bu Rosidah. Mereka datang dengan wajah datar. Tidak tahu bahwa rumah yang mereka kunjungi adalah rumah yang dibangun oleh pria yang mereka hina habis-habisan. Tirta menyambut mereka di teras rumah. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain abu-abu. Penampilannya rapi, namun tetap sederhana. Bu Rosidah sempat mengerutkan kening melihatnya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Bu Rosidah tajam. Pak Wira ikut menimpali. "Ini acara resmi. Jangan ganggu tamu lain." Tapi sebelum Tirta menjawab, seorang pria dari pengembang maju ke depan dan mengangkat mikrofonnya. "Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara serah terima proyek kami yang istimewa. Hari ini, kami menyerahkan kunci rumah ini kepada pemilik resmi yang telah menginvestasikan penuh pembangunan sejak awal. Mohon sambut, Bapak Tirta." Semua mata langsung menoleh, termasuk mata Bu Rosidah, yang membelalak lebar, nyaris tidak percaya. "Apa?" desisnya pelan. Pak Wira pun terlihat terpaku. Tirta melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan panitia. "Terima kasih atas kepercayaannya. Rumah ini saya bangun bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diserahkan kepada seseorang yang saya cintai. Semoga rumah ini bisa menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan, dan bukti bahwa cinta tidak butuh pengakuan, hanya kesungguhan." Ayu berdiri di belakang barisan tamu. Matanya basah. Ia berjalan pelan ke depan dan berdiri di samping Tirta. Sementara itu, Bu Rosidah tetap diam di tempatnya. Matanya tak lepas dari wajah Tirta, tubuhnya gemetar, dan kakinya perlahan melemas. Tapi Tirta tidak menoleh padanya. Ia hanya menggenggam tangan Ayu, dan tersenyum. Namun, apa yang terjadi hari itu, belumlah semuanya terungkap. Karena masih ada satu rahasia, yang belum disingkap oleh siapapun. Satu rahasia, yang akan mengguncang segalanya. Suasana berubah drastis. Tamu-tamu yang semula berdiri tenang kini saling bertukar pandang, berbisik tak percaya. Beberapa dari mereka adalah pemilik rumah lain di komplek elit itu, investor properti, dan rekan bisnis lama Pak Wira. Mereka mengenal Pak Wira sebagai pria terhormat, terpelajar, dan cukup keras menjaga reputasi. Dan kini, di hadapan mereka, seorang pria muda bertubuh kurus, yang dikenal hanya sebagai kuli bangunan, berdiri sebagai pemilik rumah yang mereka anggap sebagai proyek spesial. Suara klik kamera dari para dokumentator terdengar pelan, menangkap momen yang perlahan menciptakan keheningan luar biasa. Di tengah keheningan itu, Bu Rosidah mulai melangkah. Langkahnya lambat, napasnya sedikit memburu, dan wajahnya sudah kehilangan kekakuan. Tatapan matanya tak lagi tajam, melainkan kosong. Ia berjalan melewati tamu-tamu, menghampiri Tirta yang masih berdiri tegak di depan rumah. Tirta menoleh. Pandangannya tenang. Ayu di sampingnya menggenggam tangan Tirta semakin erat. Bu Rosidah berhenti tepat di hadapan Tirta. Matanya menyapu wajah pria yang 1 minggu lalu ia hina tanpa ampun. Pria yang wajahnya ia lumuri dengan adukan semen di depan para tukang. Pria yang ia usir dengan kata-kata paling kejam, di tempat kerja yang sama. Kini, pria itu berdiri di depannya, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pemilik. "Apa? Ini rumah kamu?" Suara Bu Rosidah parau. Tirta tak menjawab langsung. Ia mengambil kunci kecil dari sakunya, lalu menyerahkannya ke Ayu. "Aku bangun ini dari awal. Dari fondasi sampai atap. Bukan sebagai mandor, tapi sebagai pemilik." Ayu menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Matanya masih menatap ibunya yang kini tampak goyah. Pak Wira mendekat. Ia berdiri di sisi istrinya, lalu bertanya dengan suara lebih rendah. "Tapi, bukannya kamu kuli biasa? Dulu kamu kerja di proyek-proyek kecil."
Tirta menatapnya lurus. Iya, saya pernah jadi kuli. Saya memang kerja dari bawah. Tapi saya bukan cuma kuli. Saya punya usaha kecil. Saya punya beberapa proyek. Saya simpan semua hasil kerja saya selama bertahun-tahun hanya untuk satu tujuan. Tirta menarik napas dalam-dalam. Lalu menatap Ayu. Untuk memberikan rumah ini kepada orang yang saya cintai. Bukan karena dia minta, tapi karena saya ingin. Karena saya tahu, rumah bukan cuma tentang tembok dan atap, tapi tentang tempat pulang. Ayu menangis. Tangisnya pelan tapi dalam. Ia menutupi mulutnya sambil menunduk. Tak sanggup menahan gejolak dalam dadanya. Bu Rosidah berdiri kaku. Beberapa tamu mulai bergumam pelan. Bu Rosidah, itu anak kuli katanya. Katanya kemarin sempat nendang ember ke mukanya. Tapi dia pemiliknya ya? Astaga! Bisik-bisik itu terdengar tajam di telinga Bu Rosidah. Dan akhirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Ia melangkah mundur pelan. Lalu bersimpuh perlahan di lantai teras marmer yang dingin. Semua mata terarah padanya. Ia menunduk dalam. Tangan kanannya menyentuh lantai, seolah mencoba menahan guncangan di dada. Ampuni saya, Tirta. Ucapnya pelan. Tirta menatapnya. Diam. Saya sudah menghina kamu. Saya pikir kamu cuma orang miskin yang mau numpang hidup dari anak saya. Tirta masih diam. Tapi kamu ternyata jauh lebih dari semua pria yang pernah datang ke rumah kami. Pak Wira ikut menunduk. Saya juga minta maaf. Kami terlalu cepat menilai. Suasana menjadi sangat sunyi. Yang terdengar hanya suara daun-daun kering yang jatuh tertiup angin. Para tamu perlahan menundukkan kepala. Beberapa bahkan menahan haru. Tirta menghela napas panjang. Ia menatap Bu Rosidah yang masih bersimpuh. Lalu ia berkata pelan, namun dengan suara yang sangat jelas. Saya tidak membangun rumah ini untuk membuktikan siapa saya. Saya membangun ini karena saya ingin Ayu punya tempat yang layak untuk bahagia. Lalu ia meraih tangan Ayu dan menggenggamnya erat. Saya tidak pernah berharap kalian memuji saya. Saya cuma berharap kalian bisa menghargai apa yang tidak terlihat oleh mata. Ayu mendekat ke ibunya, membantu ibunya berdiri, lalu memeluknya. Ibu, ini rumah impianku. Dan Tirta membangunnya, satu demi satu, pakai cinta. Bu Rosidah menangis. Pak Wira menarik istrinya ke pelukan. Tapi di tengah keharuan itu, seseorang dari kerumunan mendekat. Seorang pria tua berpakaian rapi dengan map hitam di tangannya. Ia melangkah dengan percaya diri lalu menyerahkan satu berkas ke panitia acara. Tirta menoleh. Siapa itu? Bisik Ayu. Tirta mengernyit. Itu bukan dari pihak pengembang. Panitia membuka map dan membaca dokumen di dalamnya. Lalu menoleh pada Tirta dengan ekspresi terkejut. Maaf Pak Tirta. Kami baru tahu data ini. Tirta mengambil map itu. Ia membaca cepat. Lalu bibirnya mengeras. Ia mendongak. Ini sudah waktunya. Ayu bingung. Maksud kamu apa? Tirta menatap semua orang, termasuk para tamu, orang tua Ayu, dan pengembang proyek. Aku harus bilang sesuatu. Tirta melangkah ke tengah kerumunan. Suaranya kembali tegas. Tapi kali ini nadanya lebih dalam. Selama ini, saya dikenal sebagai kuli bangunan. Dan itu tidak salah. Karena saya memang memulainya dari sana. Tapi sekarang, saya ingin jujur. Ia menarik napas panjang. Saya bukan hanya seorang kuli bangunan. Saya pemilik dan pendiri CV Mandala Konstruksi. Perusahaan kecil yang memegang 5 proyek besar di kota ini. Termasuk proyek ini. Semua orang langsung terdiam. Beberapa tamu menutup mulut. Ayu terpaku. Pak Wira mengangkat wajahnya perlahan. Dan Bu Rosidah hampir tak bisa berdiri tegak. Saya menyamar menjadi tukang, karena saya ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan saya saat saya tidak memakai jas, tidak naik mobil, dan tidak menyebut nama saya. Tirta memandangi semua orang satu persatu. Dan dari situ,
Saya melihat siapa yang benar-benar menilai manusia dari hatinya. Ia menoleh ke arah Ayu. Kamu, Ayu, kamu tetap mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Dan untuk itu, rumah ini, hidup ini, semuanya, untuk kamu. Ayu menutupi mulutnya. Air matanya tak terbendung. Tirta lalu menoleh ke Pak Wira dan Bu Rosidah. Dan untuk kalian, saya tidak menyimpan dendam. Tapi saya berharap, mulai hari ini, kalian melihat bukan dari sepatu seseorang, tapi dari jejak yang dia tinggalkan. Angin sore bertiup lembut. Matahari mulai condong ke barat. Dan di depan rumah mewah yang dibangun dengan tangan sendiri, Tirta berdiri tegak. Bukan sebagai kuli yang dihina, tapi sebagai pria yang tak hanya membangun rumah, tapi membangun harga diri dan cinta yang tak pernah menyerah. Malam itu langit tampak bersih. Taburan bintang berkilau seolah merayakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh manusia. Rumah megah itu kini berdiri anggun dalam cahaya lampu taman yang temaram. Angin lembut membawa aroma rumput basah dan wangi tanah yang baru disiram. Di dalam rumah, suara obrolan tamu-tamu mulai mereda. Sebagian besar undangan mulai berpamitan, memberi selamat kepada Tirta dan Ayu. Beberapa masih terdiam, belum bisa benar-benar menerima bahwa pria yang selama ini mereka anggap kuli bangunan, ternyata adalah pengusaha konstruksi yang membangun rumah itu dari pondasi pertama. Pak Wira duduk di kursi panjang ruang tamu, menatap kosong ke depan. Sementara Bu Rosidah masih di kamar, belum keluar sejak kejadian tadi. Raut wajah Pak Wira tak menunjukkan amarah, juga tidak malu, tapi lebih pada kekosongan dan bingung. Seolah ia baru saja menyadari bahwa cara pandangnya selama ini mungkin telah menutup banyak kebaikan yang tersembunyi. Tirta masuk ke ruang tamu, membawakan teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil, tanpa bicara banyak. Terima kasih, Tirta, ujar Pak Wira akhirnya. Suaranya pelan. Tirta hanya mengangguk. Saya tidak menyangka, lanjutnya. Selama ini saya terlalu cepat menilai. Dan saya tahu, penyesalan tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi, jika kamu masih bersedia, aku ingin belajar memperbaiki semuanya. Tirta menatap mata Pak Wira. Tidak ada kemarahan. Hanya ketegasan dan ketulusan yang dalam. Saya tidak pernah ingin dihormati karena uang, Pak. Tapi saya ingin dicintai karena niat. Dan saya harap, kita bisa mulai dari situ. Pak Wira mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tahan. Lalu, ia berdiri, menepuk bahu Tirta, dan berjalan keluar rumah. Beberapa saat kemudian, Ayu masuk ke ruang tamu. Ia memakai pakaian santai, wajahnya masih tampak haru, tapi kini lebih tenang. Ia duduk di samping Tirta. Mama masih belum keluar dari kamar, katanya. Biarkan dulu, jawab Tirta lembut. Butuh waktu untuk menerima semuanya. Mereka duduk dalam diam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Malam semakin larut. Tirta memutuskan menginap di ruang tamu. Ia tidur di sofa, mengenakan selimut tipis dan bantal kecil yang disiapkan Ayu. Tapi meski tubuhnya lelah, matanya tak kunjung bisa terpejam. Ia teringat kembali perjalanan panjang yang ia lewati. Dari tidur di bawah jembatan proyek, makan nasi bungkus dingin, hingga malam ini, tidur di rumah impiannya sendiri. Rumah yang ia bangun dengan tangannya. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengubur semua luka yang pernah ia simpan sendiri. Tiba-tiba, dari balik tembok kamar di lantai 2, terdengar suara isakan. Tirta membuka mata. Isakan itu pelan, tapi jelas. Tangis yang tertahan, seperti seseorang yang tidak ingin terdengar, tapi hatinya tak sanggup menahannya. Itu suara Bu Rosidah. Pagi harinya, Tirta bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur dadar, dan teh manis hangat. Meski tidak sempurna, meja makan terasa lebih hidup dengan aroma yang menguar dari dapur. Satu persatu anggota keluarga turun. Ayu datang paling dulu, tersenyum kecil melihat meja makan. Pak Wira menyusul. Mereka duduk bersama, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keheningan yang canggung.
Mereka mulai bicara, mulai tertawa kecil, dan mulai merasa, mungkin, ini memang jalan yang sudah digariskan oleh Allah. Tapi Bu Rosidah belum juga turun. Tirta berdiri. Ia melangkah pelan ke lantai atas. Berdiri di depan pintu kamar yang masih tertutup. Ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri di sana, diam, sambil menunggu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Bu Rosidah keluar. Wajahnya sembab. Matanya bengkak. Ia mengenakan kerudung tipis dan daster panjang. Tapi yang paling mencolok adalah, ia tidak menatap Tirta. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. Ada sarapan di bawah, ucap Tirta lembut. Bu Rosidah mengangguk kecil. Masih menunduk. Tirta menunduk sedikit. Lalu berbalik turun ke bawah. Tapi sebelum ia melangkah ke anak tangga pertama, suara pelan itu terdengar. Tirta. Ia menoleh. Bu Rosidah berdiri di depan pintu kamar, menatapnya dengan mata yang basah. Terima kasih, karena tidak membalas hinaanku dengan dendam. Tirta tidak menjawab, tapi matanya berbicara. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah turun. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Bu Rosidah perlahan menjadi lebih hangat. Ia tidak langsung akrab, tapi ia tidak lagi dingin. Ia mulai bertanya tentang pekerjaan Tirta, mulai menawarkan teh sore, dan bahkan menyiapkan makan malam bersama Ayu. Pak Wira ikut membantu Tirta menyusun rencana renovasi rumah keluarga di kampung. Mereka mulai membentuk pola hidup yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, Tirta tahu, semua ini belum selesai. Karena masih ada satu hal yang belum ia ceritakan pada siapapun. Rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dan satu nama yang sebentar lagi akan muncul dan mengguncang semuanya. Pagi itu matahari memancarkan cahaya hangat ke seluruh bagian rumah. Tirta berdiri di balkon lantai 2, mengenakan kemeja tipis berwarna biru muda dan celana bahan yang digulung hingga mata kaki. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya yang tenang, tapi matanya memandang jauh. Seolah ada sesuatu yang sedang ia pertimbangkan dengan sangat serius. Di tangannya, sebuah foto tua yang sudah mulai memudar. Di dalam foto itu terlihat seorang pria parubaya tersenyum lebar, mengenakan rompi kerja berwarna oranye, dikelilingi para pekerja proyek. Di sudut kanan bawah foto, tertulis, Proyek Jembatan Utara 2006. Tirta menatap foto itu lama sekali, sebelum akhirnya memasukkan kembali ke dompet kulit coklat yang lusuh. Dompet itu sudah bersamanya sejak masih jadi kenek bangunan. Dan di balik semua kartu identitas dan uang kertas yang terselip, ada satu kartu lain, yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Kartu nama bertuliskan, Haji Dharma Wijaya, Direktur Utama CV Wijaya Tama Konstruksi. Nama yang hampir dilupakan dunia. Nama yang menjadi alasan kenapa Tirta tidak pernah takut dipandang rendah. Hari itu, Tirta mendapat undangan dari seorang rekan lama. Pak Seno, kontraktor senior yang dulu pernah bekerja bersama mendiang ayah angkat Tirta, mengundang Tirta menghadiri acara peresmian gedung Balai Desa hasil proyek kerjasama antar pengembang. Tirta memutuskan datang, dengan Ayu yang bersikeras ingin ikut. Kenapa kamu kelihatan berat kalau ada acara kayak begini? Tanya Ayu di perjalanan. Tirta mengemudi pelan. Karena kadang masa lalu muncul di tempat yang tidak kita duga. Ayu menoleh heran. Kamu masih sembunyiin sesuatu, ya? Tirta hanya tersenyum. Nanti kamu juga tahu. Acara berlangsung meriah. Ada tenda putih, barisan kursi berjajar, dan deretan papan bunga ucapan selamat. Para tokoh masyarakat hadir, termasuk beberapa pemilik usaha properti dan mantan pejabat kota. Tirta tiba tepat saat sambutan berlangsung. Ia duduk di barisan tengah, menyapa beberapa orang yang mengenalnya sebagai pemilik CV Mandala. Tapi yang membuat Tirta terdiam adalah saat seorang pembawa acara menyebutkan nama salah satu donatur utama pembangunan balai desa itu. Acara ini tidak akan terjadi tanpa peran besar dari Yayasan Dharma Wijaya Peduli. Nama itu langsung membuat Tirta menegakkan punggungnya. Ia menoleh ke arah panggung, matanya menyipit.
Dari sisi kanan panggung, seorang wanita tua muncul. Rambutnya sudah memutih, tapi wajahnya lembut. Ia mengenakan kebaya sederhana dan membawa tongkat kayu. Di belakangnya, dua pria mendampingi. Salah satunya mengenakan batik biru laut dan kacamata bundar. Tirta berdiri perlahan. Napasnya tertahan. Ayu ikut berdiri, bingung melihat ekspresi Tirta yang tiba-tiba berubah tegang. "Siapa mereka?" bisik Ayu. Tirta menjawab lirih. "Ibu angkatku dan adik kandung ayahku." Ayu terkejut. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Tapi Tirta tidak menjawab. Ia melangkah maju perlahan. Matanya tak lepas dari wanita tua yang kini naik ke panggung. Setelah acara selesai, Tirta mendekati wanita itu. Ia berjalan pelan di antara kerumunan yang mulai bubar. Ketika wanita tua itu menoleh dan melihat wajah Tirta, ia berhenti sejenak. Mata tuanya berkaca-kaca. "Tirta!" Suara itu pelan, namun menggetarkan seluruh tubuh Tirta. "Ibu!" Mereka berpelukan. Di tengah tenda, di antara keramaian yang mulai bubar, dua sosok itu larut dalam pertemuan yang sudah lama tertunda. Ayu berdiri tak jauh dari sana, tak kuasa menahan air mata saat melihat betapa eratnya pelukan itu. Wanita itu menarik wajah Tirta pelan, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Kamu sudah besar, dan kamu sudah jadi pria sejati." Tirta mengangguk. "Aku jalani semua, Bu. Seperti pesan terakhir ayah." Wanita itu mengangguk. "Ayahmu selalu bilang, biarkan Tirta belajar dari debu. Nanti dia akan jadi batu yang tak bisa dihancurkan. Dan lihat kamu sekarang." Dalam perjalanan pulang, Ayu duduk diam. Matanya menatap jalanan, tapi pikirannya melayang. "Kamu ternyata punya keluarga kaya, punya yayasan, punya perusahaan, bahkan hubungan dengan pengembang besar. Tapi kenapa kamu masih mau jadi kuli bangunan?" Tirta tersenyum kecil. "Karena aku ingin tahu, siapa yang mencintaiku bukan karena nama belakangku." Ayu terdiam. "Dan kamu, Ayu, kamu sudah membuktikan itu." Namun, malam itu Tirta menerima satu panggilan telepon yang membuat wajahnya berubah. Ia berdiri lama di teras rumah, menatap ke kejauhan, sambil menggenggam ponselnya erat. Ayu keluar menghampirinya. "Kamu kenapa?" Tirta menoleh perlahan. "Besok kita harus ke kota. Ada seseorang yang mau bicara langsung tentang masa lalu yang sebenarnya." "Siapa?" Tirta menatap langit, lalu menjawab dengan suara berat. "Orang yang menyembunyikan namaku demi menjaga nyawa." Matahari pagi memantul di kaca mobil saat Tirta dan Ayu melaju menyusuri jalanan kota yang padat. Di kursi samping pengemudi, Ayu tampak diam. Sesekali ia melirik ke arah Tirta, yang sejak awal perjalanan hanya bicara seperlunya. Pandangannya tajam menembus kaca depan, seolah sedang menyusun kata-kata yang selama ini ia simpan di dalam dadanya. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua berlantai 3 di kawasan pusat kota yang agak sepi. Di depan bangunan itu, terpampang plakat logam dengan tulisan Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan Dharma Wijaya. Tirta turun dari mobil, membuka pintu untuk Ayu, lalu berjalan masuk tanpa banyak bicara. Di dalam, seorang pria parubaya menyambut mereka dengan senyum hangat. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi tubuhnya masih tegap. Kemeja biru yang ia kenakan tampak rapi dan bersih. "Selamat datang, Tirta," ucap pria itu, menepuk bahu Tirta pelan. "Akhirnya kamu datang." Tirta menjawab dengan anggukan. "Ini Ayu, tunanganku," katanya memperkenalkan. Pria itu mengangguk ke arah Ayu. "Senang bertemu denganmu, Nak. Mari, ikut saya ke dalam." Mereka duduk di ruang tamu kecil di lantai 2, berisi sofa kayu dan foto-foto lama yang menggantung di dinding. Salah satu foto menunjukkan seorang pria tinggi besar dengan rompi proyek dan senyum lebar, berdiri di antara para pekerja bangunan. Di bawahnya tertulis, Haji Dharma Wijaya, pendiri CV Wijaya Tama Konstruksi, 1995. Ayu menatap foto itu, lalu berbisik pada Tirta. "Itu, ayahmu?"
Tirta mengangguk pelan. Pria di depan mereka, yang bernama Pak Syarif, membuka map coklat dan mengeluarkan beberapa dokumen, foto lama, dan sebuah surat tulisan tangan. Sebenarnya, ujar Pak Syarif, kami menyembunyikan identitasmu bukan tanpa alasan. Tirta menatapnya. Matanya mulai memerah. Setelah ayahmu meninggal karena kecelakaan proyek tahun 2010, ada konflik dalam perusahaan. Beberapa orang dekat keluarga mencoba mengambil alih, termasuk orang-orang yang ingin kamu dijauhkan dari warisan karena mereka tahu kamu satu-satunya pewaris sah. Tapi kamu masih terlalu kecil waktu itu. Pak Syarif menyerahkan surat itu ke Tirta. Ini tulisan tangan ayahmu, disimpan langsung oleh notaris. Ia ingin kamu tumbuh sebagai orang biasa, agar saat kamu besar dan siap, kamu bisa memilih sendiri siapa dirimu. Tirta membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan ayahnya masih jelas, meski kertasnya sudah mulai menguning. Kalimat pertamanya langsung menghentak dadanya. Nak, kalau kau membaca ini, berarti kau sudah berdiri dengan kakimu sendiri. Tirta berhenti membaca. Tangannya bergetar. Ayu meraih bahunya pelan, menguatkan. Air matanya mulai menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena luka yang selama ini ia pendam akhirnya diberi nama. Pak Syarif kembali bicara. Perusahaan itu sekarang tetap berjalan, karena beberapa sahabat ayahmu tetap menjaga prinsip-prinsipnya. Tapi mereka selalu menunggu kamu datang. Karena hanya kamu yang punya hak penuh atas nama Dharma Wijaya. Tirta menatap kosong. Jadi, selama ini aku bukan cuma anak tukang, tapi juga anak dari pemilik perusahaan konstruksi besar. Bukan cuma besar, ujar Pak Syarif, tapi perusahaan yang dulunya jadi tulang punggung pembangunan sekolah dan rumah ibadah di 5 kota. Ayu terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tirta menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Dalam hatinya, ada badai yang mulai reda. Semua perasaan rendah diri, hinaan, dan luka masa lalu kini memiliki tempatnya sendiri. Sepulang dari pertemuan itu, Tirta dan Ayu mampir ke makam di pinggiran kota. Sebuah batu nisan sederhana berdiri di bawah pohon beringin besar. Tirta jongkok di depan nisan bertuliskan, Haji Dharma Wijaya, 1960-2010. Ia menyentuh tanah di depan nisan itu dengan jemari kasarnya. Jemari yang dulunya hanya tahu cara menggenggam palu dan cangkul. Kini, jemari itu memegang kendali atas masa depan yang lebih besar dari yang ia kira. Pak, bisiknya lirih. Aku udah bangun rumah. Bukan cuma untuk aku, tapi juga untuk semua luka yang pernah aku telan sendiri. Terima kasih karena dulu nggak membiarkan aku tumbuh jadi laki-laki yang manja. Tapi Pak, aku capek juga. Ayu berdiri di sampingnya. Ia menyentuh bahu Tirta. Kalau kamu capek, kamu bisa sandar ke aku, bisiknya. Tirta menoleh, menatap Ayu dalam-dalam. Kamu masih mau sama aku, setelah tahu semua ini? Ayu tersenyum. Justru karena aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku makin yakin. Kamu bukan cuma pria hebat, Tirta. Kamu bukti bahwa luka dan kerja keras bisa berubah jadi warisan yang paling berharga. Tirta menunduk. Tangannya menggenggam tanah basah. Dalam diamnya, ia berjanji pada Allah bahwa ia akan menjaga semua yang telah diwariskan. Bukan hanya harta, tapi juga nama baik. Namun, jauh di tempat lain, di sebuah ruang gelap yang dipenuhi lemari dokumen tua, seorang pria tengah membuka berkas-berkas lama milik keluarga Wijaya. Matanya menyipit. Bibirnya membentuk garis licik. Jadi anak itu udah muncul lagi. Ya. Tangannya mengetuk meja pelan. Kalau begitu, saatnya aku juga kembali. Langit sore itu mulai redup. Cahaya jingga menyapu halaman depan rumah mewah yang pernah menjadi medan luka dan kehinaan. Tapi kini berubah menjadi simbol keberanian dan ketulusan. Tirta duduk di taman kecil samping rumah. Di bangku kayu di bawah pohon tabebuya yang mulai berbunga. Daun-daun kuning muda berguguran pelan. Jatuh ke pangkuannya. Ayu datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Tirta tanpa berkata apa-apa. Sudah beberapa hari sejak pertemuan di yayasan. Sejak surat peninggalan ayahnya dibuka.
Sejak nama Dharma Wijaya kembali disebut oleh banyak orang. Tapi Tirta belum bicara soal satu hal penting. Ia belum memberitahu siapa dirinya yang sesungguhnya pada seluruh keluarga Ayu. Sementara itu, Bu Rosidah mulai berubah. Ia tidak lagi berbicara tinggi, tidak lagi memamerkan barang-barang mewahnya. Ia bahkan mulai sering ke dapur, menyiapkan teh atau camilan sore untuk Tirta dan Ayu. Ia belum sepenuhnya bisa akrab, tapi ada niat di balik setiap gerakannya. Namun, semua itu masih dilandasi satu anggapan, bahwa Tirta adalah kuli bangunan yang berhasil jadi pemilik CV kecil lewat kerja keras semata. Belum ada yang tahu bahwa di balik itu, Tirta menyembunyikan sebuah dunia lain yang tidak terlihat. Pagi itu, Ayu mengajak orang tuanya sarapan di luar, sekaligus membicarakan rencana lamaran resmi. Mereka berkumpul di sebuah restoran bernuansa alam, dengan bambu-bambu tinggi dan alunan suara gemericik air dari kolam di sekeliling tempat duduk. Tirta datang terlambat. Tapi saat ia tiba, semua orang mematung. Bukan karena penampilannya, tapi karena mobil yang ia kendarai. Sebuah SUV hitam mewah dengan plat khusus dan lambang perusahaan konstruksi besar di pintunya. Pak Wira berdiri perlahan. Raut wajahnya bingung. Bu Rosidah langsung menatap Ayu dengan pandangan bertanya. Tirta turun dari mobil, mengenakan kemeja formal putih dengan bordiran kecil di dada bertuliskan Direktur Utama CV Wijaya Tama Konstruksi. Semua orang terdiam. Tirta melangkah ke meja makan, lalu duduk pelan. Maaf, saya agak telat. Tadi sempat mampir ke kantor pusat. Pak Wira akhirnya bertanya dengan suara nyaris berbisik. Kamu, Direktur CV Wijaya Tama? Tirta mengangguk tenang. Saya pemilik sah, pewaris tunggal mendiang Haji Dharma Wijaya. Ayah saya. Suasana berubah total. Bu Rosidah membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Tangannya gemetar memegang sendok. Pak Wira bersandar pelan ke kursi, seolah menahan denyut jantung yang tak beraturan. Ayu tersenyum, lalu menggenggam tangan Tirta. Saya baru tahu seminggu lalu. Tirta nggak pernah bilang karena dia mau tahu siapa yang akan menghargai dia tanpa embel-embel nama besar. Tirta menatap langsung ke arah kedua orang tua Ayu. Saya tidak pernah berniat menyembunyikan siapa saya. Tapi saya juga tidak ingin diterima karena nama, uang, atau jabatan. Saya ingin diterima karena kejujuran dan kesungguhan saya mencintai putri kalian. Pak Wira menunduk dalam. Bu Rosidah masih menatap ke bawah. Air matanya mulai menetes. Dulu, saya menendang ember semen ke wajahmu, ucapnya lirih. Tanpa tahu siapa kamu. Tanpa tahu rumah yang kamu bangun itu untuk anak saya sendiri. Tirta menjawab pelan. Dan hari itu saya memutuskan, saya akan tetap membangun rumah itu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengubah luka jadi cinta. Pak Wira menatap Tirta. Kamu sudah lebih dewasa dari banyak pria yang saya kenal. Dan saya tidak punya alasan lagi untuk menolakmu. Bu Rosidah tak sanggup menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu bangkit dari kursi dan memeluk Tirta erat. Maafkan ibu, maafkan semua kesombongan kami. Tirta balas memeluk pelan. Saya sudah memaafkan sejak hari pertama. Karena saya tahu, semua orang punya masa lalu. Tapi tak semua orang bersedia belajar darinya. Hari itu menjadi hari yang mengubah segalanya. Lamaran resmi pun disepakati. Berita tentang Tirta, anak tukang yang ternyata pewaris perusahaan besar, mulai menyebar ke kalangan pengusaha. Banyak yang mencari tahu, banyak yang mengundang, dan banyak juga yang akhirnya menyadari bahwa laki-laki yang dulunya menenteng ember dan karung semen itu, kini duduk di jajaran direksi utama perusahaan konstruksi papan atas. Tapi bagi Tirta, itu semua bukan tujuan. Karena baginya, satu hal yang lebih penting dari uang, jabatan, dan pengakuan adalah cinta. Cinta yang tetap bertahan, bahkan saat ia dihina, dilukai, dan ditinggalkan. Cinta yang membuatnya terus berdiri, bahkan ketika dunia merendahkannya sampai ke tanah. Dan hari ini, cinta itu telah tumbuh menjadi taman. Di halaman rumah yang dibangun dengan air mata dan peluhnya sendiri. Namun,
Masih ada satu bayangan masa lalu yang mengintai dari kejauhan. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup keluarga Dharma Wijaya. Dan kini, mengincar semua yang telah Tirta bangun. Senja turun perlahan di atas kota. Langit berubah warna menjadi jingga lembut, menyelimuti atap rumah Tirta dengan cahaya temaram. Dari dalam ruang kerja yang jendelanya menghadap taman kecil, Tirta duduk sendiri. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Di hadapannya terbuka beberapa dokumen penting perusahaan. Namun, sorot matanya bukan pada angka-angka di kertas, melainkan pada suara di dalam dirinya yang terus bergetar sejak ia menerima surat tanpa nama 2 hari lalu. Kami tahu siapa kamu. Dan kami tahu kamu belum siap untuk kehilangan semuanya. Seperti ayahmu dulu. Surat itu tidak ditandatangani. Hanya dilipat rapi dan dikirim dalam amplop coklat ke kantor pusat. Tapi Tirta tahu, pesan itu datang dari satu nama, Ridwan Saptadi. Lelaki yang dulu menjadi tangan kanan ayahnya. Orang yang dahulu dipercaya, tapi justru menusuk dari belakang. Setelah kematian ayah Tirta dalam kecelakaan proyek, Ridwan berusaha mengambil alih CV Wijaya Tama, memalsukan dokumen, dan nyaris menghilangkan hak Tirta. Tapi pengurus yayasan menyelamatkannya dengan menyembunyikan identitas Tirta. Dan kini, setelah Tirta kembali dan mengambil posisinya, Ridwan muncul lagi dari kegelapan. Malam itu, rumah keluarga Wira gelap seperti biasa. Tapi Tirta masih belum tidur. Ia duduk di depan komputer, memeriksa ulang kontrak kerja sama perusahaan. Ia sadar, Ridwan tidak akan menyerang dari depan. Ia akan menggunakan cara yang halus, licik, dan menyusup ke celah yang paling lemah, nama baik. Tak lama, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Tirta mengangkat. Halo. Suara berat di seberang langsung menusuk telinga. Masih kuat berdiri, Tirta? Tirta diam. Ia tahu suara itu. Dingin. Menyeringai. Kalau kamu pintar, kamu akan tinggalkan perusahaan itu. Aku tahu semua cacatnya. Aku yang membangun sistemnya dulu. Aku tahu caranya buat kamu kelihatan curang di mata hukum. Sekali aku buka, kamu bisa dipenjara atas nama warisan ayahmu sendiri. Tirta menjawab pelan. Kalau kamu mau menyerang aku, datang langsung. Jangan kirim ancaman pakai suara hantu. Ridwan tertawa kecil. Kamu anak tukang, Tirta. Kamu pikir kamu bisa hadapi dunia ini dengan idealisme doang? Dunia bukan dibangun oleh tangan bersih, tapi oleh mereka yang bisa menginjak dan tetap berdiri. Lalu, sambungan terputus. Pagi harinya, kantor CV Wijaya Tama dikejutkan dengan berita tak terduga. Salah satu rekening utama perusahaan dibekukan karena dugaan transaksi mencurigakan. Sebuah laporan anonim masuk ke pihak audit. Tirta duduk bersama tim legal, tim keuangan, dan direksi muda yang baru direkrutnya. Ini sabotase, ujar Yuni, kepala keuangan. Seseorang dari luar masukin data palsu ke sistem lama. Tirta mengangguk. Kita masih pakai sebagian sistem warisan zaman Pak Ridwan. Ini celahnya. Polisi? Tanya salah satu staf. Tirta menoleh. Belum. Kita kumpulkan bukti dulu. Lacak jejak digital. Kita harus tahu siapa yang bermain di balik layar. Di hari yang sama, Ridwan menggelar jumpa pers kecil-kecilan. Ia menyebarkan isu bahwa CV Wijaya Tama sedang digoyang karena kepemimpinan yang tidak berpengalaman. Ia menyebut pewaris muda tanpa arah dalam pernyataannya. Media mulai meliput. Nama Tirta dibicarakan. Foto-fotonya saat masih menjadi kuli bangunan kembali muncul. Di media sosial, warganet mulai membandingkan, bagaimana bisa seorang tukang membangun perusahaan besar? Tapi Tirta tidak membalas. Ia tetap diam. Ia tetap bekerja. Karena ia tahu, batu yang terus dihantam, tidak pecah karena kerasnya palu, tapi karena retakan dari dalam. Dan Tirta tidak retak. 2 hari kemudian, Yuni kembali ke ruang kerja Tirta dengan ekspresi tegang. Kita temukan rekamannya. CCTV lama di server proyek lama.
Ridwan pernah bawa laptop sistem keluar kantor dan mengakses data penting. Kita bisa buktikan dia manipulasi dari luar. Tirta menatapnya serius. Kita bawa ke pengacara. Biar dia yang hadapi hukum. Tapi kamu yakin gak mau muncul langsung di media? Tanya Yuni. Tirta menggeleng. Saya gak perlu pembelaan publik. Saya cuma perlu kebenaran. 3 minggu berlalu. Kasus Ridwan mulai diproses. Media mulai bungkam. Nama Tirta dibersihkan. Reputasi perusahaannya bahkan naik setelah publik tahu bahwa ia tidak membalas serangan dengan hujatan, tapi dengan bukti, kesabaran, dan tindakan hukum. Hari itu, Tirta berdiri di balkon rumahnya. Ayu menghampiri, menyender di bahunya. Sekarang kamu udah tenang, bisiknya. Tirta tersenyum. Belum. Tapi aku tahu, aku nggak sendirian. Di bawah mereka, taman kecil itu kini lebih rapi. Tabebuya semakin tinggi. Bunga-bunganya bermekaran. Dan di dekat akar pohon itu, tertanam batu kecil dengan tulisan yang dibuat Tirta sendiri. Di tempat ini, aku pernah dihina. Tapi dari sini juga, aku membuktikan bahwa cinta dan kesungguhan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ayu menatap batu itu lama, lalu berbisik. Kamu bukan cuma bangun rumah, Tirta. Kamu bangun hidup, bangun harga diri, dan bangun cinta yang gak bisa dihancurkan siapapun. Tirta memejamkan mata. Angin senja menyapu wajahnya. Dan ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kali ini, ia siap menempuhnya bukan sebagai kuli yang dihina, tapi sebagai lelaki yang tumbuh dari debu dan menjadi batu yang tak bisa dipecahkan. Di bawah pohon tabebuya yang bunganya berguguran pelan, Tirta duduk diam. Di hadapannya ada rumah yang pernah jadi medan hinaan, tapi kini menjadi saksi cinta dan kesungguhan. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia tidak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan bukti. Bukti bahwa cinta sejati tidak butuh nama besar. Bukti bahwa kerja keras bisa mengalahkan penghinaan. Dan bukti bahwa luka bisa tumbuh menjadi taman yang indah jika disirami dengan kesabaran. Kini ia berdiri bukan sebagai kuli yang dicaci, tapi sebagai pria yang membangun harga dirinya dari nol. Dan memberi rumah bukan hanya untuk wanita yang ia cintai, tapi juga untuk cinta yang tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya, dari tangan yang dulu menggenggam sekop dan pacul, terbangunlah rumah yang tidak bisa dirobohkan siapapun. Bukan karena temboknya kuat, tapi karena fondasinya bernama ketulusan. Cerita selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.